Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salih Zaki Amangun Prawira dengan NPM akhir 064. Saya akan menjelaskan terkait analisis ortodontik fotografi. Untuk menganalisis hubungan antara skeleton kraniofasial, tulang kraniofasial, dan juga jaringan lunak dari fasial sendiri, kita memerlukan foto ekstraoral. Nah, untuk foto ekstraoral ini kita bisa mengambilnya dalam berbagai posisi, di mana ada posisi lateral, posisi frontal, dan juga posisi oblik. Gitu. Dalam menganalisis fotografi arah sagital, kita akan menggunakan dua garis referensi yang akan dianalisis. Yang pertama itu ada garis penghubung dahi, bibir atas, serta garis penghubung bibir atas dan jaringan lunak pogonion. Pada profil yang lurus, kita bisa lihat pada gambar paling kiri, itu dua garisnya akan terlihat lurus. Kemudian Profil konveks itu posterior divergennya pada dagu. Nah, ini kita bisa melihat pada yang gambar di tengah itu konveks atau cembung. Sedangkan untuk profil konkav itu anterior divergent pada dagu, kita bisa melihat pada gambar yang paling kanan, itu kita bisa melihat bahwa profil wajahnya itu cekung begitu. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan analisis fotografi dalam arah frontal. Nah, dalam arah frontal ini kita bisa melihat kesimetrisan atau ketidaksimetrisan wajah pasien dengan garis referensinya itu ada vertikal, berarti facial mid sagittal plane, kemudian garis upper horizontal, ada pada bipupillary plane, dan juga lower horizontal yaitu pada paralel dengan bipupillary melewati stomion. Di sini kita bisa memastikan apakah pasien tersebut memiliki wajah yang simetris seperti gambar paling atas atau adanya ketidaksimetrisan pada wajah pasien seperti gambar pasien yang paling bawah. Kemudian untuk pemeriksaan jaringan lunak, pada ekstraoralnya kita bisa memeriksa pada bagian dahi, hidung, bibir, dan juga dagu. Sedangkan untuk intraoral, kita bisa memeriksa pada bagian frenal bibir dan juga pipi, lalu gusi, palata, dan juga mukosa oral. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memeriksa bagian dahi. Panjang dahi akan diukur dari hairline hingga glabella dan biasanya sekaligus mengukur panjang sepertiga dari total wajah atau jarak dari garis rambut ke menton. Di sini dari hairline ke glabella itu biasanya sepertiga, kemudian glabella dan sampai subnasal itu sepertiga, dan juga dari subnasal ke menton itu sepertiga. Untuk pemeriksaan bibir, kita dapat melihatnya secara konfigurasinya itu kita lihat pada panjang, lebar, dan juga kurvaturnya. Untuk melihat panjang bibir yang seimbang, kita bisa melihat pada bagian subnasal, stomion, dan juga menton seperti pada gambar di sebelah kiri. Untuk subnasal dan stomion itu panjangnya sepertiga, kemudian untuk panjang dari stomion hingga menton itu 2/3. Nah, pada observasi di bagian nasolabial angle, dan partikular pada mentolabial fold itu kita bisa mengindikasi degree atau derajat dari lip tension pasien tersebut. Nah, terlepas dari karakteristik etnik seorang pasien, protusi bibir itu dia akan terpengaruh oleh kepadatan dari jaringan lunak dan juga seperti apa sifat dari orbicularis oris otot pasien tersebut gitu. Kemudian juga posisi dari gigi anterior dan juga konfigurasi pada struktur tulang pasien tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.